cryptocurrency ini diciptakan berdasarkan data pemakai internet di dunia yang Cheers. Oke. Nah, selanjutnya gini Bunda, saya mau tanya lagi tentang inilah, lebih ke bisa tidak Bunda memberikan edukasi begitu kepada semua teman-teman yang menonton video kita ini, dan juga semua teman-teman yang mungkin masih bimbang yang melihat aset cryptocurrency ini seperti apa, dan juga stigma-stigma masyarakat tentang aset cryptocurrency ini yang tidak baik gitu ya. Lebih tepatnya saya berikan kesempatan sepenuhnya buat Bunda sekarang untuk memberikan edukasi kepada teman-teman semua seperti apa aset cryptocurrency ini. Iya, jadi terima kasih untuk itu. Dengan adanya aset kripto, dan aset kripto ini datangnya dari perubahan revolusi teknologi dan revolusi mata uang. Jadi pertama, revolusi teknologi itu example dulu pada saat kita memberikan kabar lewat surat menyurat, terus mulut ke mulut, surat menyurat, terus telegram, terus surat kabar, terus radio, terus televisi, telepon, handphone, email. Nah, di belakang email ini ada satu teknologi terakhir. Oh, ada. Ada satu teknologi terakhir namanya blockchain. Blockchain. Ya. Blockchain itu seperti apa? Ini adalah satu sistem tempat penyimpanan data pemakai internet di dunia. Oh, seperti itu ya. Ya. Dan ini era revolusi teknologi terakhir. Dan di revolusi mata uang atau di revolusi ekonomi ada terjadi perubahan currency. Yang dulu awalnya kita barter, habis itu kita menggunakan emas. Iya. Tapi keseimbangan alat tukar itu tidak ada, ciptakan lagi koin, ciptakan lagi uang kertas. Terus revolusinya ke kartu kredit. Terus revolusinya ke pembayaran secara online. Nah, dari pembayaran secara online sekarang muncul pembayaran secara digital. Nah, sekarang muncul namanya electronic money. Nah, electronic money ini adalah berkaitan dengan perubahan alat tukar di dunia, yaitu cryptocurrency. Nah, cryptocurrency ini diciptakan berdasarkan data pemakai internet di dunia yang diolah sedemikian rupa dengan satu sistem, supaya data-data ini bisa menghasilkan sesuatu yang berharga. Dan setelah diciptakan dengan sistem teknologi terakhir, muncullah yang namanya Bitcoin. Dan dengan adanya Bitcoin ini dicoba awalnya tanggal 22 Mei tahun 2009 itu 10.000 Bitcoin dicoba ditukar dengan sebuah pizza. Jadi bisa ditukar. Akhirnya dengan melihat itu banyak investor-investor yang membeli Bitcoin ini. Nah, yang berminat. Nah, dengan mereka membeli Bitcoin ini dibuat lagi sistem, yaitu sistem jaringan network. Dia pakai sistem jaringan untuk perkembangan. Untuk membangun komunitas peminat. Oh, seperti itu ya. Setelah ada komunitas peminat, terjadilah hukum penawaran dan permintaan. Ya. Jadi sebuah aset kripto ini sebenarnya harganya akan tinggi pada saat ada hukum penawaran dan permintaan yang makin tinggi. Berarti secara tidak langsung cryptocurrency ini juga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari setiap negara ya, Bung? Kalau yang saya alami selama ini untuk saya pribadi sangat terbantu ya, apalagi di masa Covid. Iya. Di masa Covid, di mana kita tidak boleh keluar kemana-mana. Dengan adanya saya memiliki aset kripto, saya melakukan transaksi dari rumah. Kita membayar secara online, mengorder makanan secara online, kita bayar
semua secara online itu sangat-sangat efektif gitu. Dan dengan hasil saya juga mengembangkan aset kripto yang saya punya dengan cara saya trading dan juga saya berinvestasi dengan aset kripto yang saya miliki, membuat stabilitas ekonomi saya di masa Covid ini sangat tidak ada efek. Tidak ada efek. Seperti itu. Oke. Jadi selanjutnya ini saya mau nanya nih Bunda. Dari antara tadi perkembangan ya uang digital sama uang pembayaran secara online nih. Nah, itu kan kalau kita mau bilang aset kripto juga hampir sama kan dengan itu. Atau gimana nih Bunda? Pembayaran ya. Kalau pembayaran secara online itu sebagai alat pembayaran, kalau di Indonesia kita masih melakukan regulasi di Indonesia, yaitu melakukan pembayaran dengan mata uang rupiah. Oke. Saya mau tanya nih tentang Bunda, pasar aset atau aset kripto mana saja nih yang Bunda gabung nih, maksudnya yang menurut Bunda yang terbaik lah, baik di nasional maupun internasional. Dan pertanyaan saya, apakah di nasional tuh secara nasional nih ada atau tidak ini? Ngomong soal aset kripto. Ya, secara nasional ya, untuk pasar di Indonesia, pasar aset kripto yang terbesar adalah Indodax. Indodax ini pasar pertama aset mata uang digital di Indonesia dan juga yang terbesar di Asia Tenggara. Dan untuk sabar dulu Bunda, sebelum ke internasional nih, supaya teman-teman di rumah nih percaya gitu, dan yang penasaran dan belum masih kurang percayalah. Indodax ini dia sudah sah dan resmi tidak untuk ini bergabung gitu? Iya, kalau di Indodax untuk kita membeli dan menjual aset digital itu sudah sah di bawah undang-undang peraturan Badan Pengawas dan Perdagangan Aset Komoditi Indonesia. Oke, berarti tidak perlu ada yang diragukan lagi ya ketika mau bermain di Indodax tentang aset kripto. Oke. Silakan lanjut Bunda, tentang yang internasionalnya gimana nih? Kalau di internasional banyak sekali ya yang seperti Indodax, contoh seperti Binance itu salah satu pasar terbesar dunia ya untuk aset kripto. Dan ada lagi banyak sekali saat ini exchanger kripto yang kalian bisa cek di Google, seperti Coinsbit, P2P, B2B, ada juga Trust Wallet, PancakeSwap, dan masih banyak lagi, KuCoin. Itu internasional. Iya, internasional. Oke. Berkaitan sama Indodax, kita kembali ke nasional dulu ya Bunda, karena kita harus meyakinkan bahwa yang ada di dalam kita sendiri nih. Nah, Indodax ini karya anak bangsa atau gimana nih Bunda? Kalau Indodax sebenarnya dibangun oleh Oscar Darmawan ya, sebagai pelaku kripto awal, mungkin sejak saya belum bergabung ya. Cuman dengan adanya exchanger aset digital di Indonesia, berarti Indonesia menerima aset digital dari luar diperbolehkan untuk dijual di Indonesia. Oke. Nah, seperti itu. Oke, berkaitan berarti ini seperti itu ya Bunda. Nah, saya mau tanya juga nih, apakah sudah ada gitu aset kripto yang merupakan karya anak bangsa? Apakah itu sudah ada? Tapi memang sih saya dengar-dengar bahwa ada gitu. Tapi ini saya mau cuman pastikan nih biar teman-teman juga bisa tahu bahwa memang ada, beneran ada atau ada hanya sekedar dibilang ada begitu. Jadi sejauh perjalanan saya di Indonesia dalam berkecimpung di aset kripto, banyak aset kripto yang diciptakan di Indonesia juga ada, tapi bukan pure ciptaan anak bangsa. Oh, bukan. Ya, tapi ada satu aset kripto yang saat ini diciptakan pure oleh anak bangsa, namanya Lucky Base Coin. Oh, Lucky Base Coin. Nah, dengan simbolnya LBC. Nah, itu benar-benar cipta dan karya hasil anak bangsa Indonesia. Nah, kalau boleh tahu yang punya ini dari mana nih Bunda? Kalau boleh tahu nih.
Jadi Lucky Base Coin ini adalah suatu kreatif dan penemuan anak bangsa yang mengikuti era teknologi. Beliau seorang orang biasa, orang biasa asli dari Jawa, namanya Bapak Lukman Hakim. Wow. Ya. Bapak Lukman Hakim ini sangat luar biasa dalam kreativitasnya, dalam mengikuti era teknologi, sampai begitu banyak orang yang mencoba untuk menciptakan mata uang digital atau aset kripto di Indonesia. Tapi yang saya lihat, beliau yang saat ini bisa menciptakan sesuatu yang bukan hanya di Indonesia digunakan oleh setiap investor yang bergabung di bisnis Lucky Base Coin, tapi Lucky Base Coin ini sudah di listing di pasar global, 2 pasar global dunia ya, yaitu P2P, B2B dan Coinsbit. Oke. Nah, Bunda, ini kan masih berkaitan tentang edukasi ya. Kita santai aja atau gimana? Ya, kita selalu santai saja karena kalau kita terlalu serius kita bicara juga terlalu banyak juga kering. Iya, kering. Jadi kita butuh minuman.